Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazi Wulandari, NIM 18058016. Bella, saya akan menjelaskan apa itu hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu adalah di luar diri yang terdiri atas dua orang atau lebih dengan ketergantungan yang sama dan pola interaksi yang konsisten. Jadi, hubungan interpersonal itu adalah sebuah hubungan atau asosiasi yang dekat, kuat, dan intim antara dua atau lebih orang dalam jangka waktu yang singkat hingga kepada keabadian. Selanjutnya itu menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Enjang tahun 2009, hubungan interpersonal itu adalah komunikasi antar orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap langsung baik secara verbal maupun secara tatap muka atau interaksi verbal. Yang kedua menurut Baron dan Bayern tahun 2006 menjelaskan bahwa hubungan interpersonal itu adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui sesuatu dimensi dari strong liking seperti sampai strong dislike. Yang selanjutnya itu materi ciri-ciri hubungan interpersonal. Menurut Suwanto Awe, yaitu saling mengenal secara dekat, saling memerlukan, ditandai oleh pemahaman sifat-sifat pribadi antara kedua belah pihak, dan yang terakhir menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama. Selanjutnya itu materi yaitu faktor-faktor hubungan interpersonal. Yang ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu kebutuhan untuk saling berinteraksi. Yang kedua pengaruh perasaan. Yang faktor eksternalnya tuh kedekatan, daya tarik, kesamaan, dan lain-lain, atau kemampuan, kesukaan secara timbal balik. Selanjutnya itu tipe-tipe hubungan interpersonal. Yang pertama hubungan keluarga. Hubungan keluarga itu merupakan hubungan interpersonal yang dibangun oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah atau melalui pernikahan. Contohnya itu ayah, yaitu orang tua, kakak, adik, dan nenek, kakek, dan lain-lain. Yang kedua hubungan persahabatan. Hubungan ini tanpa syarat, di mana para individu terlibat atas kemauan mereka sendiri. Tidak ada formalitas dalam hubungan ini, dan individu-individu yang terlibat menikmati kehadiran satu sama lain. Yang ketiga hubungan kerja. Seperti hubungan interpersonal ini yang berjalin karena berada dalam organisasi yang sama. Biasanya itu seperti rekan kerja dengan kolega. Yang terakhir hubungan romantis. Merupakan hubungan interpersonal yang ditandai dengan adanya perasaan tertarik, keintiman, gairah, dan rasa hormat. Umumnya itu terkait satu sama lain dan memiliki ikatan khusus. Selanjutnya itu materi mengenai jenis-jenis hubungan interpersonal. Yang pertama itu berdasarkan jangka waktu. Hubungan jangka pendek itu menyapa orang yang sedang berpaparan namun tidak kenal dan sedangkan hubungan jangka panjang yaitu hubungan sahabat dari SD. Yang kedua tingkat kedalaman atau keintiman. Itu merupakan hubungan biasa dan hubungan dekat. Hubungan biasa merupakan hubungan yang sama sekali tidak dalam atau interpersonal atau ritual. Sedangkan hubungan dekat atau intim ditandai dengan penyikapan diri. Yang ketiga berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu hubungan tugas. Misalnya kan hubungan dokter dengan pasien, dan hubungan sosial, hubungan dua sahabat dekat. Yang terakhir berdasarkan jumlah individu yang terlibat, yaitu hubungan dyad atau hubungan antar dua individu, dan triad hubungan antar tiga orang. Nah, selanjutnya itu contoh kasus hubungan interpersonal. Di sini saya ambil studi kasusnya itu komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam keluarga. Misalnya kan hubungan antara anak dengan orang tua yang sebagai single parent.
Pada keluarga yang tidak lengkap ini, hubungan pasangan suami istri yang bercerai jarang sekali terjadi hubungan yang harmonis, di mana kedua belah pihak saling membatasi hubungan di antara keduanya tanpa saling berinteraksi. Namun mereka memiliki komitmen penting dan menjaga hubungan secara sosial dengan saling berkomunikasi pada umumnya melalui telepon atau surat menyurat. Hal yang akan dibicarakannya itu pasti mengenai anaknya, bukan sesuatu yang personal. Misalnya kan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan bahkan ada yang sama sekali tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan mantan pasangannya, yang dilatar belakangi oleh penyebab perceraian itu sendiri. Pasangan yang bercerai itu bisanya kan disebabkan oleh gangguan pihak ketiga, atau biasanya mereka saling menarik diri dari hubungan masing-masing atau tanpa berkomunikasi, baik pada mantan pasangannya itu maupun keluarga besar kedua belah pihak. Namun hal tersebut dilakukan pada anak mereka yang umumnya mereka tetap berinteraksi terhadap anak kandungnya. Pasangan suami istri ini yang bercerai disebabkan oleh pihak ketiga. Kedua belah pihak saling menghindar atau satu sama lain, dan nyatanya anak menjadi korban atas sikap kedua orang tua mereka. Hal tersebut mampu menimbulkan efek yang tidak baik pada perilaku anak. Karena apapun status orang tua mereka, menurut anak, orang tua tetaplah panutan mereka. Maka segala sikap dan tingkah laku orang tua selalu ditiru, dicontoh oleh anak mereka. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.